Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengantar analisis real dengan buku referensi Introduction to Real Analysis oleh Robert G. Bartle. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maisaroh dengan NIM 0305183182. Saya mahasiswa pendidikan matematika 2 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video ini saya akan membahas mengenai teorema limit fungsi. Sebelum kita kepada teoremanya, kita akan membahas mengenai definisinya. Itu definisi fungsi terbatas. Di definisinya, misalkan kita mempunyai himpunan A subset himpunan bilang real, fungsi f memetakan bilangan real ke bilangan real, dan C elemen bilangan real suatu titik klaster dari A. Kita mengatakan bahwa F terbatas pada suatu lingkungan dari C jika terdapat lingkungan dari C dan suatu konstanta M lebih besar dari 0, sedemikian sehingga kita mempunyai nilai mutlak Fx lebih kecil sama dengan M untuk semua X elemen A iris lingkungan delta dari C. Jadi fungsi f, jadi f itu dikatakan terbatas pada suatu lingkungan dari C jika suatu konstanta M lebih besar dari 0, sedemikian sehingga dimilikilah nilai mutlak Fx lebih kecil sama dengan M untuk semua X elemen A irisan V delta C. Langsung saja kita kepada teoremanya. Jika A himpunan bagian dari R, F memetakan R ke R mempunyai suatu limit pada C elemen R, maka F terbatas pada suatu lingkungan dari C. Kita lihat pembuktiannya. Nah, jika L sama dengan limit X menuju C dari Fx, maka dalam teorema 4.16 dengan epsilon sama dengan 1 terdapat delta lebih besar dari 0, sedemikian sehingga nilai mutlak X dikurang C itu lebih besar dari 0, lebih kecil dari delta, maka nilai mutlak Fx itu merupakan lebih kecil dari 1. Oleh teorema akibat 2.3.4 bagian A, dari sini kita dapat bahwa nilai mutlak Fx dikurang L itu lebih besar sama dengan nilai mutlak Fx dikurang L dan lebih kecil dari 1. Ini merupakan penjabaran dari ketaksamaan segitiga. Dia lebih kecil sama dengan 1, maka ini juga lebih kecil sama dengan 1. Oleh karena itu, jika X merupakan elemen A iris lingkungan delta dari C, X tidak sama dengan C, maka nilai Fx-nya lebih kecil sama dengan L tambah 1. Jika C elemen jika ini harusnya tidak elemen, jika C bukan merupakan elemen dari A, kita bisa ambil M sama dengan L tambah 1. Sedangkan jika C-nya itu merupakan elemen dari A, kita dapat ambil M itu merupakan supremum dari nilai mutlak Fc dan nilai mutlak L ditambah 1. Nah, ini membuktikan bahwa jika C elemen A irisan V delta C, maka nilai mutlak Fx-nya itu lebih kecil sama dengan M, dan menunjukkan bahwa F terbatas pada V delta C suatu lingkungan delta dari C. Nah, sekian dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat.
Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.